Telah banyak yang dicapai oleh kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Pemerintahan di bawah pimpinan beliau berhasil menorehkan berbagai prestasi, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan di berbagai bidang keberhasilan itu dirasakan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, namun diakui oleh dunia internasional. Koalisi Indonesia Bersatu berkomitmen untuk melanjutkan capaian keberhasilan tersebut. Koalisi Indonesia Bersatu ingin menciptakan kesejahteraan rakyat dengan melanjutkan capaian pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, tadinya saya mengira KIB ini akan menjadi kekuatan ya, salah satu kekuatan yang ikut kontestasi, tapi ternyata dari apa yang dikatakan Pak Erlangga, ternyata KIB ini seperti konfederasi yang sangat longgar, yang sangat cair, yang sangat menghormati keputusan internal masing-masing, dan kemudian dikatakan juga di ujung nanti KIB akan membawa aspirasi masing-masing partai. Dan itu sangat terkonfirmasi ketika P3 mengambil jalan yang lain, jalan yang berbeda. Artinya bukan hanya menolak tawaran calon presiden yang ada di dalam, tapi dia jelas-jelas memilih jalan yang lain. Adapun sikap KIB tentu sebagaimana tadi malam para ketua umum sudah bertemu, tetap berada dalam satu barisan. Karena apa? Pertama, sikap final masing-masing partai politik belum dirumuskan. Setidaknya masih ada sikap Partai Amanat Nasional dan Golkar yang masih kami tunggu. Yang kedua, jujur saja kami Partai Persatuan Pembangunan masih menyimpan optimisme bahwa memang pada akhirnya KIB ini memiliki satu suara. Tentu ini hak masing-masing partai politik, tetapi setidaknya optimisme ini terdapat dari apa? Pertama, kami berada di dalam pemerintahan sama-sama. Soal Capres 2024, Golkar sebut KIB punya kejutan di bulan Agustus. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, meminta kepada semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan resmi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB soal penetapan Capres dan Cawapres 2024. Golkar bahkan memberikan sinyal akan ada kejutan dalam sikap politik KIB pada pemilu 2024 nanti. Kalau saya katakan bulan Agustus ini sudah saya bocorkan, berarti nggak seru lagi, nggak ada kejutan, nggak ada surprise. Jadi kita tunggu saja, sabar. Sebenarnya wartawan yang lebih tahu, ujar dia di DPP Partai Golkar Jakarta Barat pada Kamis 29 Juni. Paulus mengatakan saat ini komunikasi anggota KIB yaitu Partai PAN, P3 dan Golkar masih intensif, sehingga Golkar mengaku P3 masih bagian dari KIB meski sudah berbeda sikap politik. Sementara ke KIB akan ada Partai Golkar, P3 dan PAN, kita masih bertiga kok, katanya. Lebih lanjut, Paulus menjelaskan seluruh ketua umum anggota KIB masih terus menjalin komunikasi dengan parpol lainnya. Bahkan ada kemungkinan KIB akan mendukung kandidat bakal Capres yang sudah ada saat ini, seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketum-ketumnya masih sering ketemu, silaturahmi politik tetap berlanjut, namanya tahun politik, apalagi kita mau mengusung 2024, tahun politik yang damai. Tahun politik yang membahagiakan, tahun politik yang mempersatukan tambahnya. Menurutnya, Golkar mengambil momen Idul Adha 1444 Hijriah ini sebagai tahun kebersamaan, khususnya pada tahun politik. Pesta demokrasi bukan pertarungan, sehingga pesta demokrasi berjalan damai dan menjunjung makna persatuan. Sebenarnya tolong, kita ini pesta demokrasi bukan pertarungan demokrasi. Namanya pesta dilakukan dengan gembira, dengan sejuk, saling memaafkan, saling berkunjung. Itulah kira-kira makna demokrasi persatuan yang kita usung. Sehingga ketika sesudah ini tidak ada lagi polarisasi, udah cukuplah tandasnya.